Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kembali kita di segmen layar rakit PC, dimana kali ini kita akan merakitkan PC dengan budget gak nyampe 5 juta tapi sudah full set termasuk monitornya ya. Seperti apa komponen yang akan kita gunakan untuk rakitan kali ini ya. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas komponen yang kita gunakan kali ini. Ya, rakitan kali ini sendiri sebenarnya ini adalah rakitan untuk ponakan saya sendiri ya di Kalimantan, dimana ponakan saya ini akan disunat, jadi pengen PC gaming dulu sebelum disunat. Jadi ini adalah PC yang kita siapkan untuk ponakan saya di Kalimantan gitu ya. Dan budgetnya seperti tadi saya bilang nggak nyampe 5 juta ya, jadi di bawah 5 juta tapi sudah full set dengan monitor. Dan kali ini kita gunakan sebuah prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 3570 ya. Ini memang Gen 3, masih DDR3 tentu saja. Dan secara performance saya rasa dengan 4 core 4 thread dengan base clock di 3,4 GHz dan boost clock up to 3,8 GHz untuk 2021 untuk sekedar bermain game-game e-sport, saya rasa ini masih sangat mumpuni, apalagi tentu saja tergantung VGA card yang dipasangkannya nanti ya. Nah, untuk e-sport sangat-sangat mumpuni, dan untuk beberapa game AAA pun masih juga sanggup gitu kan menggunakan prosesor yang satu ini. Dan untuk kebutuhan non gaming pun saya rasa ini masih cukup mumpuni ya, untuk editing, untuk apalagi sekedar aktivitas office ringan, pastinya sangat-sangat mampu dijalankan oleh sebuah prosesor dengan 4 core dan 4 thread yang satu ini. Jadi ini prosesor yang harganya sekitar 600 ribuan kali ini ya, untuk kondisi di 2021 ini, dan punya performance yang saya rasa salah satu yang terbaik di antara prosesor-prosesor jadul gitu ya. Jadi i5 3570 bisa jadi salah satu opsi dengan harga yang hanya 600 ribuan itu. Kemudian untuk motherboardnya, kita pasangkan di sebuah motherboard baru dari Phenom RX ya, Phenom RX H61. Jadi chipsetnya H61 dan kita ambil dari Phenom RX. Kenapa dari Phenom RX? Kita ambil yang baru aja, yang supaya nggak ribet, karena ini untuk anak-anak juga ya. Jadi kalau misalnya ambil second dari Asus, dari MSI, dari Gigabyte dan lain-lain gitu, itu saya khawatir kondisinya nggak prima ya. Kalau ini karena motherboard baru, jadi kita rasa punya jaminan lah ya, masih kondisi baru dan bergaransi juga. Jadi kita ambilkan H61 yang baru dengan harga sekitar 600 ribuan juga ya, motherboardnya dari Phenom RX. Dan saya nggak cuma sekali pakai motherboard yang satu ini, jadi ada beberapa kali rakitan di layar desktop juga kita pakai untuk H61 nya baru dari Phenom RX ini, dan ternyata memang tidak banyak keluhan ya. Jadi udah lebih dari 1 tahun beberapa subscriber layar desktop pakai ini juga, dan cukup bagus saya rasa ya. Jadi tidak banyak masalah lah ya dengan motherboard yang satu ini, meskipun tentu saja brandnya Phenom RX yang tidak begitu sering kedengeran namanya untuk sebuah vendor motherboard gitu. Tapi ya, pengalaman kita menunjukkan H61 dari Phenom RX ini kualitasnya cukup bagus gitu ya. Ini untuk motherboardnya. Kemudian berikutnya yang penting banget nih, ini untuk VGA card kita gunakan dari Colorful ya, yaitu GT1030 V3. Ini adalah versi yang masih GDDR5. Kenapa? Karena sekarang sudah ada yang V4 yang versi sudah DDR4. Jadi yang mana secara performance pastinya di bawah yang GDDR5. Jadi saran saya kalau kalian mau ambil 1030, ambil yang masih GDDR5, karena secara performance itu cukup jauh perbedaannya, tapi harganya hampir sama gitu. Jadi opsinya adalah 1030 yang GDDR5 ini. Dimana VGA card ini kalau secara performance, kalau untuk gaming e-sport ya, ini sudah mumpuni sekali, setidaknya untuk gaming e-sport di 1080p. Untuk casual gaming saya rasa ini masih sangat-sangat mumpuni ya. 1080p sanggup menjalankan game-game e-sport dengan lancar gitu kan, dengan FPS yang juga cukup lumayan juga gitu kan, sangat-sangat playable dan cukup lumayan tinggi untuk beberapa game-game e-sport gitu. Sedangkan untuk game-game AAA ya, saya rasa lebih tepatnya kita main di 768p saja kalau menggunakan VGA card yang satu ini gitu ya. Jadi ini kelasnya memang bukan untuk game-game AAA di 1080p ya. Kalau untuk 1030 cocoknya di e-sport lah saya rasa di 1080p. Kalau untuk AAA ya main di resolusi lebih rendah gitu. Ini VGA card yang akan kita gunakan, dan kita lihat nanti bagaimana kombinasi antara GT1030 ini dengan i5 3570, performance-nya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Dan berikutnya untuk RAM, kita gunakan sebuah RAM dari Kingston, yaitu Kingston HyperX Fury
DDR3 1600 MHz ya, 8 GB. Nah, ini 8 GB single channel saja. Kenapa ambil yang single channel? Karena supaya ada opsi nanti upgrade, jadi tinggal beli lagi yang 8 GB juga gitu kan. Dan saya rasa performanya juga nggak terlalu signifikan jauh kalau untuk PC berbasis Intel ya, untuk single maupun dual channelnya. Nah, di sini kita pakai single channel dulu supaya nanti ke depan bisa di-upgrade lagi. Kita pakai RAM di sini yang ada heat spreader-nya juga. Jadi tentu saja agak sedikit lebih mending lah ya tampilannya dibanding beberapa RAM-RAM DDR3 yang masih polosan begitu ya. Kemudian untuk SSD kita gunakan SSD 120 GB ya, SSD SATA ya dari Midas Force ya, 120 GB saja. Nah, walaupun ini PC gaming yang kelas Kerehore di bawah 5 juta sudah full set, tapi tetap kita harus pakai SSD ya. Walaupun hanya 120 GB, setidaknya untuk operating system dan mungkin beberapa aplikasi dan game-game ringan bisa ditaruh di SSD ini gitu ya. Jadi 120 GB masih lumayan lah ya, walaupun tentu kalau untuk naruh banyak game ini sangat kurang kalau 120 GB. Nah, untuk extra storage berikutnya, kalau mau install banyak game kita bisa tambahkan. Nah, kali ini di sini kita gunakan tambahan hard disk ya, 500 GB dari Seagate, itu Seagate Barracuda series 500 GB untuk nambah-nambah install beberapa game dan juga untuk naruh-naruh file tentu saja ya, si hard disknya yang satu ini. Nah, berikutnya untuk power supply. Nah, ini penting juga. Nah, power supply ini karena budgetnya yang kita begitu mepet di sini, nah kita ambilkan power supply yang sekiranya harganya nggak terlalu mahal tapi punya kualitas cukup bagus. Nah, kali ini kita pakai dari Enlight ya, Enlight Black Silver 400 watt ya. Di sini yang kita gunakan, dimana saya juga udah beberapa kali menggunakan power supply yang satu ini. Jadi kenapa ambil ini, karena memang berkali-kali pernah pakai juga untuk beberapa rakitan dan sejauh ini memang nggak banyak masalah juga dengan power supply yang satu ini. Jadi kita gunakan power supply satu ini untuk menopang sistem kita di rakitan PC kali ini ya. Dan berikutnya untuk monitor, di sini kita gunakan monitor second, jadi ya monitor second juga, 19 inch 768p resolusinya dan 60 Hz refresh rate-nya ya. Ini dari Dell monitor second yang mana kita dapatkan dengan harga yang cukup murah ya, 750.000, tapi kualitasnya masih sangat-sangat bagus ini monitor gitu ya. Ya, jadi dengan walaupun memang sebenarnya PC ini bisa main sampai ke 1080p, tapi ya karena budget kita juga terbatas di sini, jadi kita beli monitornya yang 768p saja. Jadi ke depan kalau mau pakai monitor yang lebih mahal, lebih bagus, ya bisa saja sih kita nanti upgrade lagi ya untuk monitornya di sini. Nah, untuk yang terakhir di sini untuk casing, kita gunakan casing dari Paradox Gaming, yaitu Paradox Gaming Dragon Slayer Black ya. Jadi ini yang warna hitam. Nah, ini kita dapatkan dengan kondisi second gitu ya. Jadi karena untuk menekan budget juga kita cari yang second, dan ternyata kita bisa dapatkan yang Paradox Gaming Dragon Slayer Black ini, yang mana ini masih kondisinya sangat-sangat bagus ya, dan harganya bisa kita dapatkan setengah dari harga aslinya ya. Kalau harga aslinya di atas 500.000, kali ini hanya 200 ribuan aja kita dapat casing yang satu ini. Nah, untuk mempercantik appearance-nya kita tambahkan beberapa fan yang kita juga cari second juga di sini. Nah, untuk fan-nya ini karena Paradox Gaming Dragon Slayer Black ini sebenarnya hanya punya satu fan aja bawaannya, tapi kebetulan nih karena kita beli second, jadi ini udah nggak ada fan-nya. Nah, kita beli lagi 3 fan yang harganya ya murah-murah lah ya gitu kan, harganya murah-murah, yang second juga kita dapat, dan kita tambahkan dari fan dari Armageddon ya, yang memang bukan fan RGB tapi hanya LED biasa aja, tapi ya saya rasa cukup lah ya untuk nambah-nambah agar nggak terlalu sepi gitu ya di PC-nya ini. Nah, itu aja untuk komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini, dan langsung aja kita lihat seperti apa performance dari PC yang satu ini.
Oke, berikutnya kita bahas seperti biasa ya konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini ya. Karena memiliki PC gaming juga tentu saja harus tahu juga konsumsi listriknya agar kita tahu tekor nggak sih kira-kira untuk bayar listriknya. Nah, kali ini PC yang satu ini kita coba untuk gaming load. Nah, di sini kita tes dengan game The Witcher 3 yang cukup berat ya. Dimana ketika menjalankan game The Witcher 3 ini rata-rata konsumsi listriknya adalah sekitar 107 watt. Ya, 107 watt ini saya rasa adalah sebuah pencapaian yang sangat-sangat irit untuk sebuah PC gaming ya. Nah, nilai 107 watt untuk gaming load ini kalau kita convert ke nilai rupiah ya, jadi berapa biaya listrik yang harus kita keluarkan untuk per bulannya jika kita punya PC seperti ini. Nah, seperti biasa kita di sini simulasikan ya dengan 3 kondisi, yaitu pemakaian 3 jam per hari, 6 jam per hari, dan 12 jam per hari untuk gamingnya. Nah, di sini untuk pemakaian 3 jam per hari, biaya listrik yang harus kalian keluarkan kalau punya PC seperti ini itu adalah sekitar 13.900 rupiah ya. Kalau misalnya 3 jam per hari 13.900, nilai yang sangat-sangat irit ya. Nah, kalau 6 jam per harinya maka biaya listrik per bulannya adalah 27.800. Nah, kalau misalnya 12 jam per hari, jadi kalian main game terus tiap harinya ya, dan 12 jam durasi tiap harinya, itu per bulan biaya listrik kalian hanya 55.600. Jadi ini PC memang yang irit banget ya. Jadi ini termasuk kategori irit listrik ya, karena memang tentu saja GT 1030 ya cukup irit, pastinya termasuk salah satu kategori VGA yang irit banget gitu kan. Jadi punya PC seperti ini untuk jalankan casual gaming e-sport dalam hal ini misalnya ya, yang tepatnya untuk PC seperti ini, kalian gak usah takut untuk jebol ya dompet kalian untuk bayar listrik. Jadi termasuk yang sangat-sangat irit. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini. Jadi budgetnya nggak nyampe 5 juta tapi sudah full set PC plus monitor dengan performance yang tadi teman-teman bisa lihat bahwa untuk 1080p disikat lancar jaya ya, nggak ada masalah. Ya tentu saja casual gaming, kalau mau kompetitif ya tentu saja speknya nggak seperti ini ya, kalau kalian memang gamer kompetitif gitu ya. Ini untuk casual gaming, untuk e-sport 1080p sangat-sangat lancar, pastinya sanggup dijalankan oleh PC dengan budget seperti ini ya. Jadi kombinasi i5 3570 dengan GT 1030 itu cukup mantap juga ya untuk game-game e-sport. Sedangkan untuk game AAA tadi kita coba di The Witcher 3 yang cukup berat ya, itu memang hanya sanggup main di 768p dengan FPS yang ya cukup label di 40-an. Saya rasa juga secara performance masih cukup oke untuk game-game AAA, terutama kalau ya di resolusinya 768p saja gitu ya. Menariknya dari PC ini adalah tentu saja di saat kondisi harga VGA yang sekarang masih cukup tinggi ya, masih ada penurunan sih, tapi memang belum kembali seperti halnya normal dulu ya. Dengan budget segini dan kita bisa dapatkan komponennya, dalam hal ini VGA cardnya juga VGA card baru, dan performance saya rasa masih cukup oke lah kalau misalnya kalian hanya sekedar untuk casual gaming saja, apalagi misalnya gaming e-sport gitu kan. Jadi bisa jadi salah satu opsi untuk kaum kere-hore yang budgetnya terbatas dalam hal ini. Dan contohnya ya adalah untuk kali ini yang budgetnya 5 juta tapi pengen full set dengan monitor, jadi bisa jadi salah satu opsi gitu ya. Nah, untuk budget detailnya dari PC yang satu ini sendiri nanti akan saya taruh di sini ya. Jadi ini beberapa kombinasi antara beberapa komponen baru dan juga second. Jadi ya intinya disesuaikan aja supaya dapat dengan budgetnya yang nggak nyampe 5 juta itu bisa dapat komponen-komponen sesuai yang kita harapkan, dengan performance yang tentu saja bisa sesuai yang kita inginkan ya. Oke teman-teman, itu aja untuk rakitan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.